Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. Wilujeng enjing ya. Bagi baraya bahasa Sunda, wilujeng enjing, bahasa Indonesianya selamat pagi, bahasa Inggrisnya good morning ya. Hari ini adalah hari Jumat, insya Allah Jumat yang berkah, dan hari ini adalah hari yang kedua di bulan Ramadan. Semoga yang menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasanya, ibadah sholatnya, ibadah infak dan sodakonya, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika di bulan puasa ini seluruh amalan ibadah yang baik-baik itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipatnya ya, 10 kali kebaikan. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang kedua puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa dari sahur tadi sampai maghrib nanti, dan bisa beraktivitas melakukan ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain selama di bulan Ramadan ini. Dan juga untuk hari-hari yang lain juga semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, seperti itu. Itu adalah pembukaan dari Kompang Sumber Rejeki, di mana Kompang Sumber Rejeki ini seperti biasa akan melakukan keseharian di bidang peternakan dan juga perikanan ya. Oke, mari kita sekarang diawali dengan kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan selalu menyebut nama Allah, kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara-mara bahaya. Oke, selanjutnya saya akan perkenalkan ternak-ternak yang saya miliki ya, yakni ini ternak ayam. Ini kita cek ayamnya. Ini ayam, anakan ayam beserta induknya saya simpan di sini ya. Saya simpan dikandangin untuk melindungi dari mara bahayanya tikus ya. Kemudian ada ayam-ayam yang lain. Nah, ini ada ayam jantan dan juga ayam betina ya. Yang gede-gede saya simpan di sini supaya apa? Supaya tidak kemana-mana, soalnya suka mengganggu pada saat saya membuat pakan ya. Jadi triknya saya nanti dikurung dulu di dalam ini. Kemudian selain ayam, saya perkenalkan diri juga. Di sini ada kolam-kolam ya. Sambil kita cek kondisi kolam-kolam saya nih. Ini ada kolam ikan lele. Ini ikan lelenya baru mencoba memijahkan ikan lele ya. Sudah 1 minggu, ini sudah 1 minggu. Mudah-mudahan nanti minggu kedua atau minggu ketiga, jika perkiraan saya benar ya, nanti akan bermunculan burayak-burayaknya ya, insya Allah. Mudah-mudahan, mohon doanya aja ya. Kemudian ini ikan nila. Kalau ini ikan nila, ikan yang untuk pembesaran. Jadi ini pembesaran, tapi sudah ada yang sudah besar, ada juga yang sudah bertelur. Mungkin nanti anakan-anakannya, insya Allah anakan-anakan yang berkualitas, mudah-mudahan ya. Nanti anakan-anakannya, larva-larvanya kita pisahkan supaya tidak terlalu banyak nanti di sini juga, dan tidak jadi tidak dimangsa oleh predator ya, ataupun tidak dimangsa oleh
Ada itu nanti kalau misalkan saya menemukan larva ikan nila pasti saya pisahkan ya. Nah, kemudian di sini ada indukan khusus untuk indukan ya. Nanti juga di sini kalau misalkan ada larvanya, kita ambil larvanya dan kita masukkan ke dalam di sini ada 2 tempat ya untuk larva. Ini ada kolam pendederan yang sudah berumur kurang lebih 3 harian ya. Kemarin sudah saya dapat sekitar 500 ekoran ya dari sini ya, dari kolam indukan ini dan juga dari sini ya. Warnanya macam-macam, ada nila hitamnya jenis nirwana, dan juga ada yang lain juga ya, seperti nila merah gitu ya. Oke, kita perkenalkan lagi di sini. Nah, ini adalah tempat pendederannya ya. Kalau kemarin saya nggak pakai aerator karena di sini sekarang sudah penuh dengan lumut ya. Nah, sengaja kemarin itu saya biar banyak makanan dulu ya. Banyak makanan dari lumut-lumut. Sesudah banyak makanan baru saya kasih aerator ya, seperti itu. Sekarang sudah pakai aerator, makanya sekarang warnanya hijau. Nah, di sini kalau jelas ini ada kelihatan, di sini ada larva-larva ikan nilanya. Tuh, kalau teman-teman bisa melihatnya ya. Di sini ada larva ikan nila. Ini kalau ini ya, larvanya sudah gede. Ini kolam nomor 4. Larvanya sudah gede, sudah berumur 3 minggu. Ini 3 minggu mau menuju ke 1 bulan ya. Ini tuh sudah kelihatan ya, agak gede ya, udah kelihatan. Di sini juga saya sekarang pakai aerator lagi ya, seperti itu. Ini indukan juga supaya tidak terlalu banyak plankton ya. Kemarin saya lihat banyak sekali planktonnya, makanya saya kasih aerator juga supaya ada udara-udara juga ya. Ini indukan. Oke. Demikian untuk perkenalannya ya. Kemudian saya akan perkenalkan makanan-makanan alaminya ya. Di sini ada daun talas. Ini makanan sayur-sayurannya, daun talas. Kemudian ada pohon kangkung tuh ya, nanti pohon kangkung nanti kalau misalkan sudah tumbuh lagi akan saya kasihkan juga kepada ikan ya. Nah, ini daun talas saya tebar kemarin sore ya. Tuh sudah ada yang menggerogotinya sebagian tuh ya, ada yang menggerogotinya. Saya sengaja daun talas ini ditebarkan di tempat yang pembesaran ya, kolam pembesaran. Nanti juga kalau ini sudah berumur 2 bulan atau 3 bulan nanti akan dipindahkan juga ke sini ya, biar nanti akan diisi dengan kolam yang ini ya, burayak ya, ataupun larva gitu, nanti diisi lagi dengan larva. Kemudian ini juga saya lagi eksperimen, larva disimpan di dalam botol bekas ya. Nah, tapi tetap dikasih aerator di sini ya, pakai airnya air bening. Nah, nanti saya mau pakai lagi pesan ini ya, tuh lagi pesan pakai aerator, batunya batu kecil ya. Kalau batu besar nggak muat masuk ke sininya. Kalau batu besar diameter 5 cm nggak masuk tuh ya, nggak masuk, makanya saya pakai yang kecil. Kebetulan ada bekas akuarium ya. Nah, ini sengaja saya pakai aerator ya, supaya ada udaranya,
Nah, biar tidak banyak tumbuh lumut juga tuh. Ini kelihatan banyak juga kehidupannya ya. Tuh ya. Kalau tidak punya akuarium silakan. Kalau teman-teman punya akuarium silakan ya. Ini saya memanfaatkan wadah aja. Memanfaatkan wadah saja. Ini isinya tidak dihitung sih, ada sekitar 50 hingga 100 ekor ya dapat. Jadi nanti yang baru dapat sini ya. Karena tidak ada lagi wadah nanti ya. Ini soalnya sudah agak penuh juga ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Nanti kita akan ngasih makan sepil. Kita akan sepil sambil memberikan makan ya. Seperti itu. Nah, ini daun-daun talas ini nanti sebagai makanan tambahan ya, sebagai makanan alami, sebagai makanan tambahan buat ikan-ikan nila saya ya. Jadi lebih menghemat pakan. Lebih menghemat pakan. Nah, kita perkenalkan juga ini makanannya, saya makanan dari pelet ya. Nah, ini pelet yang nomor 3 ya, 1721. Nah, ini makanan peletnya saya simpan di dalam wadah ya, dalam wadah. Kemudian nah ini karungnya ya. Nih saya peletnya dari high profit, lumayan ya, jenis proteinnya tinggi, ini high profit nih tuh ya, high profit T781. Ini memang untuk makanan lele tapi bisa juga untuk makanan ikan nila ya, seperti itu. Kemudian satu lagi yang akan saya kenalkan adalah untuk penambah nafsu makan dan juga untuk perawatan air ya. Nah, di sini saya untuk menambah nafsu makan adalah pakai eco oil ya. Sini eco oil. Nah, ini untuk dimasukkan ke dalam pakan ya. Jadi si pakan itu dibibis terlebih dahulu. Nih, kandungannya ada 42 asam lemak dan juga 9 asam amino ya. Nanti di sini ada kandungan-kandungan yang lain ya, ada Bacillus subtilis ya, ada Lactobacillus dan sebagainya. Silahkan teman-teman baca sendiri ya, saya takut salah membaca. Kemudian di sini ada asam aminonya ya, ada L-lisin, ada L-metanonin, ada L-leucin, ada valin, L-taurin. Kemudian di sini ada asam lemaknya, ini ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9 ya. Lengkap, sama juga vitaminnya nih ya. Ada A, C, D, dan D3 dan B kompleks tuh ya. Nah, ini cara memakainya. Saya akan berikan untuk Probi Eco Oil ini biasanya dalam 1 kilogram sebanyak 4 ml 4 mililiter ya, 4 mililiter 4 mililiter atau kurang lebih berapa ya, 2/5 nya, 3 apa, bukan 3/4, 2/5 nya dari tutup botol ya. Satu tutup botol ini 10 ml ya, satu tutup botol ini 10 ml. Jadi saya penggunaannya kurang dari setengah tutup botol ya. Nah, ini kan tutup botol nih ya, kalau teman-teman tidak punya takaran yang lain ya. Jadi ini satu tutup botol ini adalah kalau full 10 ml. Jadi perkiraan setengahnya kurang. Jadi untuk 1 kilogram untuk
setengah ini kurang ya. Nah, kalau pengen pastinya apa namanya, ini digunakan untuk 2,5 kg ya. Nah, kalau mau secara massal, bikin aja satu tutup botol ini untuk 2,5 kg ya, seperti itu. Tapi saya kan bikinnya 1 kg saya bikinnya setengahnya kurang ya. Ini eco oil dan mohon maaf untuk sekarang saya tidak akan sepilkan cara membuat bibisan pakan, karena bibisan pakannya sudah ada yang jadi ya. Ini sudah ada yang jadi, kemarin saya bikin bibisan pakannya dari eco oil ya. Nah ini sudah jadi. Nah ini saya bikinnya 1 kg dan ini sisanya ya. Jadi kalau misalkan sudah ada sisa, tidak menjadi masalah ya. Tuh warnanya tetap bagus ya. Tapi nanti kemungkinan kalau misalkan sudah lebih dari 3 hari ataupun 5 hari ya, ini akan berubah ada warna putih gitu ya. Nanti kalau misalkan berubah warnanya menjadi hijau, itu agak sedikit bahaya ya kalau warna hijau. Kalau putih itu jamur yang bagus ya, itu jamur karena ini kan fermentasi, nanti ada lactobacillusnya ya, seperti itu. Nah nanti kalau misalkan yang sudah dibibis, teksturnya akan seperti ini ya, agak kenyal-kenyal. Ini kalau dipijit tuh ada lembek-lembeknya, menjadi pipih ya. Nah beda dengan yang belum dibibis. Ini yang belum dibibis ya, yang masih ada dalam ember. Nah ini agak keras ya, seperti itu. Oke, tuh keras ya, beda dengan yang sudah dibibis. Nah ini yang sudah dibibis, dia akan kenyal ya, seperti ini tuh. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini bagus juga untuk pencernaan ikan ya. Nanti akan menjadi pembentukan daging ya, melancarkan pencernaan pada ikan. Dan juga nanti kalau misal diusahakan jangan terlalu banyak juga memberikan pakannya ya, karena nanti kalau misalkan terlalu banyak sisa juga nggak bagus ya, begitu. Kemudian ini satu hal lagi yang penting, saya berikan tiap hari 1 kali yang sudah dibibis ya, 1 kali, maksimal 2 kali ya, pagi ataupun sore. Nah, tapi jangan lebih dari 2 kali gitu. Kalau saya cari amannya mending 1 kali saja, pagi saja ataupun sore saja ya. Kalau saya pagi saja ya, pagi saja. Nah kemudian untuk kalau teman-teman ngasih pakannya 2 kali, jadi pagi-pagi kasih yang sudah dibibis, untuk yang sorenya kasih yang tidak dibibis ya, seperti itu. Silahkan. Oke, kita tutup dulu. Tuh perkenalan tentang eco oil ya. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya, ini ada Probio Eco ya. Ini Probio Eco ini adalah untuk merawat air ya. Di sini untuk merawat air. Ini untuk merawat air. Kalau misalkan teman-teman mempunyai budidaya ikan dengan sistem bioflok ataupun mau sistem RAS ya, silakan teman-teman untuk merawat air supaya airnya sehat ya. Nah di sini supaya airnya tidak bau amoniak, karena nanti kan suka ada sisa-sisa makanan, suka ada kotoran-kotoran ikan. Nah nanti kalau misalkan kotoran ikannya tidak teruraikan, maka nanti akan menjadi bumerang ya. Nah kalau sudah jadi bumerang, nanti biasanya nanti kalau misalkan airnya tidak sehat, dengan demikian biasanya ikannya nanti akan banyak yang
mati ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita, mudah-mudahan usaha kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian Probio Eco dari Bluecor ya. Nah, ini bisa memperbaiki air kita ya, seperti itu. Nah, ini untuk pemberiannya cukup. Kalau misalkan teman-teman punya kolam, bisa dimasukkan untuk 50 ml ini ke dalam 100 liter air kolam ya. Nah, ini kalau 1 liter ini, kalau saya kan sudah terisi ya, jadi saya berikan cukup 250 ml aja pada 1 meter kubik. Jadi kalau misalkan ini satu botol ini bisa untuk 4 meter kubik ya, untuk 4 meter kubik seperti itu. Nah, ini apalagi nanti kalau untuk yang ini lagi ya, untuk yang lebih lama lagi, karena saya sudah sering pakai Probio Eco, jadi sekarang kalau saya takarannya dikurangi ya, takarannya dikurangi. Yang penting nanti bisa, karena sudah ada ini, sudah dirawat ya. Nah, ini saya gunakan sebulan sekali untuk 1 meter kubik dikasih 100 ml ya. Nah, gitu untuk yang tidak pakai apa-apa. Tapi ada lagi trik yang saya gunakan supaya lebih hemat lagi. Ini sudah nanti saya akan berikan supaya lebih hemat lagi ya. Karena saya sekarang tidak lagi menggunakan, tidak sedang ya, bukan tidak lagi, tidak sedang menggunakan, makanya saya tidak membuat untuk ininya, untuk memberikannya ya, karena sudah tadi diberikan. Makanya ikan-ikan yang ada di kolam saya cukup sehat ya, tidak ada kematian insya Allah ya, kedepannya juga. Walaupun ini cuaca mendung ya, kedinginan, biasanya petani-petani yang lain biasanya mengeluh ya, mengeluh banyaknya tidak keseimbangan cuaca ya. Nah, ini dengan saya berikan penambah nafsu makan, kemudian airnya selalu dirawat, alhamdulillah kondisi ikan-ikan saya masih sehat ya. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya, mudah-mudahan tidak kendala. Jadi saya selalu memberikan pencegahan daripada nanti istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja dulu perkenalannya, nanti kita praktekkan, sepilkan untuk ininya ya. Sorry ya, tadi tidak saya sematkan ya untuk oke ya. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, kalau untuk perawatan dan untuk menambah nafsu makan, lebih baik teman-teman beli 2 sekaligus ya, satu paketnya ya. Nah, ini bisa untuk merawat ikan, merawat air ya, sorry, untuk merawat air dan juga untuk menambah nafsu makan, diberikan kepada pakan ya, seperti itu. Silahkan teman-teman boleh beli yang ini sama yang ini satu paket ya, seperti itu. Ini harganya kalau beli 2 sekaligus sekitar 90 ribuan ya. Tapi kalau teman-teman beli satu-satu itu harganya 100 lebih ya. Kalau ini beli satu, kemudian besoknya beli satu, ini harganya bisa satu. Kalau misalkan membutuhkan dua-duanya, lebih baik langsung aja ke paket ini ya.
ada paket sendiri sudah saya sematkan. Silakan teman-teman kalau bagi yang berminat beli Eco Oil dan Probio Eco-nya sekaligus. Harganya mumpung lagi apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, silahkan dicek harganya jatuhnya di berapa ya. Dan sekarang lagi banyak yang pesan juga ya, lagi banyak yang pesan, takutnya nanti kehabisan. Silahkan teman-teman di CO dan di payment ya. Kemudian satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, ini impor dari Jepang ya untuk Probio Eco-nya. Kemudian untuk Eco Oil-nya impor dari Argentina ya, silakan. Oke, nah ini paket-paketnya jangan lupa kalau lagi butuh ya, jangan lupa di CO dan di payment ya. Baik, selanjutnya karena ayam-ayam saya sudah menunggu untuk diberikan makan, saya mau berkegiatan memberikan pakan dulu ya kepada ayam. Sambil teman-teman silakan dicek-cek lagi ya untuk bahan-bahannya ya, bahan-bahan yang diperlukan ya. Kalau enggak, lihat aja dari Blue Core ya, silakan dari Blue Core ini yang diperlukan apa aja ya. Oke, saya akan ambil dulu makanannya ya. Saya akan ambilkan dulu makanan untuk ayamnya. Ditunggu dulu. Nah ini ya teman-teman, makanannya saya seperti biasa untuk ngasih makan ayam ini terbuat dari nasi ya. Alhamdulillah ini ada sisa nasinya, nasi bekas sahur tadi ya. Ada sisa nasinya untuk bekas sahur ya. Tuh si ayamnya sudah menunggu nih. Saya sengaja karena si yang jantan ini agak sedikit galak ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah siap baru saya akan keluarkan ya. Nah ini juga saya kasih ini ya. Saya kasih proteinnya pakai pelet ya, sedikit saja. Yang penting ada proteinnya biar nanti daya tahan tubuhnya juga bagus ya kalau dikasih protein. Kalau teman-teman punya proteinnya dari ikan silahkan ya. Oke, sekarang kita akan berikan pada ikan ayam-ayamnya ya. Sudah menunggu ini. Kita akan berikan.
Oh, ya. Dan yang ini juga sama ya. Oh, ini yang gede-gede di luar ya. Nah, sesudah ini baru saya akan keluarkan si jantannya ini ya. Baru akan saya keluarkan sekarang. Kan galak kan? Saya bilang galak. Nah, ini harus dikeluarin dulu. Oh, malah jadi mengganggu yang sini ya. Nah, ini bapak sama ibunya. Nah, ini ibunya yang lain tuh. Nah, ini malah takut nanti ya. Kita akan singkirkan dulu ya, kita akan sisihkan dulu, pisahkan, bukan disingkirkan ya, sorry. Kita akan pisahkan dulu yang betinnya satu lagi ya. Oke ya teman-teman, sekarang saya sudah memberikan makan kepada ayam-ayam saya. Sekarang tinggal memberikan makan kepada ikan ya. Nah, ini ayamnya saya keluarin dulu. Oh ya, nanti
sesudah habis ya, sesudah habis makanan yang ada di sini. Nah, ini nanti sudah habis, baru saya akan ngasih makan kepada ini ya, kepada ikan. Nah, tentunya sudah dibibis oleh Eco Oil ya. Saya sudah dibibis oleh Eco Oil. Kita akan praktekkan bagaimana saya memberikan makan. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan satu lagi ya, kalau misalkan beli Eco Air saja ini harganya sekitar 63 ribuan ya. Dan kalau teman-teman beli Probio Eco nya saja, teman-teman ini harganya 38.000 ya. Jadi kalau dijumlahkan ini ada kalau misalkan belinya satu-satu ya, harganya 101.000 ya, 101.000. Tapi kalau teman-teman beli dua-duanya satu paket, harganya cuman 90 ribuan ya, 95 ribuan. Lumayan hemat, sekitar 6 ribuan ya, sekitar 6 ribuan hemat, lumayan daripada beli satu-satu. Apalagi teman-teman kalau misalkan skala industri yang banyak gitu ya, silahkan teman-teman banyak dibeli aja ininya ya. Alhamdulillah manfaatnya banyak banget gitu ya, manfaatnya banyak banget untuk, terutama untuk pembesaran ikan ya. Ikan bisa jadi lebih lahap, kemudian jadi salah satu faktor ikan tambah lahap itu adalah faktor dari air juga ya. Kalau airnya sehat, terawat, tidak bau ya, tidak terlalu bau maksudnya kan. Kalau bau sih boleh-boleh saja, misalkan ada bau tanah sedikit ya, bau amoniak sedikit, tapi tidak menyengat ya, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu menyengat itu bisa jadi nanti terlalu banyak nitrit ya, terlalu banyak amoniak, itu bakal membahayakan pada ikannya sendiri ya. Apalagi teman-temannya, makanya saya kasih ilmu ya, kasih pengalaman saya gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak amoniak, nah salah satu caranya supaya tidak terlalu banyak kandungan amoniak di sini. Nah, di sini kan prosesnya begini ya. Jadi ini ada yang namanya Bacillus, ada yang namanya Lactobacillus, ada yang namanya Streptococcus, kemudian ada yang namanya, nah ini mikroba ini bisa untuk menguraikan sisa makanan dan juga kotoran yang ada di dalam kolam ya. Jadi bisa mengubah nitrit menjadi nitrat ya. Nitrit itu amoniak ya, kandungan amoniak. Nah nanti bisa menjadi, kalau diuraikan menjadi makanan ikan gitu. Jadi tidak beracun, karena sudah diuraikan oleh bakteri yang baik begitu ya. Seperti itu, bakteri yang ada di dalam Probio Eco ini, seperti itu. Jadi kalau sudah diuraikan, insya Allah air yang ada di kolam kita ini selalu sehat ya, dengan catatan terus dirawat ya. Dan ini pemberiannya tidak terus menerus ya, cukup, kalau saya cukup satu kali saja sampai panen ya, cukup satu kali saja sampai panen. Kemudian nanti kan dibantu dengan adanya udara, udaranya itu dipakai mesin pompa udara ya. Jadi kalau misalkan supaya hidup terus mikroba yang ada di mikroorganisme yang ada di dalam kolam ini, dibantu dengan aerator ya, dibantu dengan aerator. Kalau tidak ada aerator, silakan teman-teman
pakai ini apa namanya, misalkan pompa air, itu namanya dengan sistem ras bisa. Kalau saya di sini yang pembesaran ada kombinasi ya, adalah kombinasi antara pemberian udara dan juga sirkulasi air ya. Silahkan teman-teman, bagi yang membutuhkan Probio Eco nya silahkan dibeli di CO dan di payment ya, jangan kelamaan, sorry ya tidak saya sematkan ini Probio Eco nya. Nah, ini saya sambil menunggu makanannya habis ya. Kalau makanannya habis, saya akan pindahkan si jantan ini akan saya pindahkan ke sini lagi ya, pas saya nanti mau ke kolam. Satu hal lagi yang perlu saya perkenalkan lagi, si Probio Eco ini selain untuk merawat air, bisa juga untuk membibis pakan ya teman-teman ya, bisa juga untuk membibis pakan. Jadi tidak hanya Eco Oil, Probio Eco pun bisa untuk membibis pakan. Fungsinya adalah untuk melancarkan pencernaan juga ya pada ikan, melancarkan pencernaan sehingga nanti ikan-ikan nambah lahap makannya, kemudian si dagingnya bisa makin tebal ya, tapi bukan tebal artinya tebal gendut ya, bukan, tapi tebalnya tebal ini apa namanya, tebal pepol, bahasa Sundanya mah pepol gitu ya, karena dia mengandung ini juga ya, enzim pencernaan ya. Di sini ada amilase, ada selulase, ada lipase, ada protease dan fitase gitu ya, ini mengandung. Kalau untuk membibis pakan ini caranya ada ya, di sini bibis 10 ml untuk 3 kg gitu ya, untuk pakan ya. Nah, berikan setiap waktu pemberian pakan sama ya. Ini untuk pemberian pakannya seperti ini ya, untuk Probio Eco. Kemudian satu lagi ini ada yang namanya Eco Oil ya. Eco Oil, kalau teman-teman hanya membutuhkan Eco Oil dan Probio Eco nya sudah digunakan, nah ini bisa, kalau 1 liter ini bisa digunakan untuk 250 kg pakan ya. Jadi silakan teman-teman ukur. Kalau saya gunakan ini ya, caranya adalah 4 ml 4 ml Eco Oil dimasukkan ke dalam 250 ml air, dimasukkan ke dalam 1 kg pakan. Jadi komposisinya adalah 1 kg pakan, 250 ml air, 4 ml Eco Oil. Itu langsung dimasukkan, diaduk-aduk, diamkan selama 10 hingga 15 menit sampai teksturnya agak kenyal. Nah, sesudah itu bisa diaplikasikan ke dalam ikan. Nah, di sini sudah ada contohnya saya ya. Di sini sudah ada contohnya karena saya bikinnya kemarin 1 kg. Nah, ini teksturnya seperti ini ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh, teksturnya seperti ini. Ini yang sudah dibibis dengan Eco Oil ya. Nah, sekarang berhubung pakan ayamnya sudah habis, kita biarkan nanti, dan kita akan memberikan ini ya, memberikan pakan ikan ya. Sekarang akan waktunya memberikan pakan ikan ya. Nah, ini sebelum pakan ikan diberikan, saya akan pisahin dulu si jantannya ya. Nah, teman-teman, pakan ikan ini saya beri
kecuali ikan yang larva tadi ya, tidak saya berikan karena sudah diberikan kemarin aja belum habis larva pakannya. Sekarang kalau ini indukan ikan lele, ini akan saya berikan sedikit saja, yang penting ada ya, karena kalau indukan ini biasanya makannya kurang ya, dia bisa jadi melindungi telurnya. Kalau dia sedang bertelur ya biasanya kurang. Jadi jangan heran, bukan karena kurang pemberian eco oil, bukan karena pakannya yang jelek, bukan ya, tapi memang nalurinya dia. Kalau misalkan indukan sedang bertelur biasanya dia berpuasa gitu ya, termasuk yang jantannya juga suka ikutan puasa. Jadi jangan heran ya, jangan heran, jangan panik kalau ikan tidak mau makan, kalau ikan indukan tidak mau makan, jangan heran dan jangan panik. Tapi kita tetap berikan bila mana nanti sewaktu-waktu dia mau makan ya. Sewaktu-waktu dia mau makan, ada makanan di ini ya, bakalan disantapnya ya. Jangan heran dan jangan panik. Nah, sekarang kita buktikan. Ini cuaca agak mendung-mendung, sedikit hujan juga ya, sedikit hujan juga, tetapi tetap saya akan berikan makanan walaupun agak gerimis-gerimis mengundang ya. Biasanya kalau hujan gede banget biasanya saya puasakan, tapi berhubung ini demi teman-teman, saya akan sepil pemberian pakan dengan menggunakan eco oil, dibibis dengan eco oil ya. Cara-caranya tadi sudah saya berikan. Jadi sekarang kita akan sepil bagaimana hasil dari pakan yang sudah dibibis dengan eco oil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, terlihat jelas ikannya memakan langsung ya, terlihat jelas ikannya memakan langsung, dan begitu saya masukkan langsung habis ya. Ini ikannya sedikit apalagi banyak ya, tapi mendingan saya sedikit saja daripada banyak-banyak, nanti kurang pertumbuhannya ya kalau banyak. Nah tuh ya, langsung habis ya. Saya akan berikan 20 genggam saja. 3, 4, 5, 6. Nih, sebelah sini 7. Sebelah sini ya, 8. Diedarkan ya. 9. Ini sudah habis lagi sebelah sana ya. 10. Tuh. Sudah habis lagi. Nah, nanti siang hari saya nggak perlu ngasih makan lagi karena sudah ada makanan dari dedaunan, daun talas ya. Ini nanti daun talas ini akan dimakan siang hari ya, nanti sebagai asupan dari sayur-sayurannya ya. Seperti itu. Jadi kalau sayurannya saya kasih 10% saja dengan cara langsung dikasihkan ya, seperti itu. Protein saya kasih 30%-nya, karbohidratnya sekitar 60% gitu ya, untuk pemberiannya, komposisi dari makanannya seperti itu ya. Ini udah 10 ya tuh. Jadi saya ngasih pakannya nggak banyak-banyak juga ya, jadi lebih irit juga. Jadi fungsi dari ini ya, eco oil ini bisa untuk lebih menghemat pakan, tapi tidak menurunkan pembesaran ikan ya. Pakannya lebih hemat, panennya lebih cepat ya. Ini bisa sekitar 10 hingga 15% keuntungannya lebih besar daripada yang tidak pakai eco oil gitu ya.
keuntungan waktu ya, keuntungan percepatan itu waktu ya, dari sisi waktu, kemudian dari sisi bobot ya. Nah biasanya nanti kalau misalkan target 3 bulan sekali kita panen, nah ini bisa berkurang 2,5 bulan bisa dipanen ya, bahkan 2 bulan sekali kita panen. Tapi kalau saya sih panen, walaupun panennya ini tergantung kebutuhan sih ya kalau panennya, karena suka ada yang panennya dadakan. Halo Bunda Astu, aku Sopo, silakan ya bagi yang bertanya-tanya. Ini lagi hujan-hujan, lebih seneng sambil ngabeberang di bulan puasa ini ya, sambil memberikan makan. Mudah-mudahan nanti pas lebaran dapat ikan yang gede-gede. Ada ikan yang gede-gede dengan kita memberikan pakan dengan ini ya, dengan dibibis pakai eco oil. Teman-teman bisa, kalau misalkan mudah-mudahan ada yang bisa dipanen, panen dadakan ya, bisa membeli ke saya juga ikannya ya, seperti itu. Dikhususkan para tetangga yang mau beli silahkan, tapi nanti ya insya Allah pas mau lebaran ya, mudah-mudahan ikannya tetap baik-baik saja ikannya. Nah ini juga tuh ada lagi anakan-anakan burayaknya ya, sudah ada yang bermunculan lagi. Jadi biasanya nanti setelah saya kasih makan, si burayaknya bermunculan lagi, mungkin pas dikasih makan, si indukannya mau makan, dia mengeluarkan burayaknya dari mulutnya. Nah setelah dia keluarkan, dia biarkan mungkin si burayaknya ini dia mencari makanannya sendiri, dan indukannya juga sama-sama dia mau makan ya, seperti itu. Mungkin seperti itu prosesnya ya. Berhubung sekarang gerimis juga nih, kita percepat memberikan makannya ya. Ini juga yang indukan kita kasih sedikit saja, karena biasanya indukan mah puasa ya. Kita juga cek lagi apakah dia juga akan mengeluarkan burayak-burayaknya ataupun larva-larvanya dari mulutnya. Kalau misalkan saya kasih makan, nah kita nanti coba buktikan. Biasanya seperti itu ya, begitu saya kasih makan pagi-pagi ataupun sore, dia sambil mengeluarkan anak-anaknya ya, seperti itu. Kalau tadi mungkin belum dikeluarin anaknya, kalau dia sudah mempunyai anak ya. Kalau belum mempunyai anak, dia tetap berpuasa karena si anak-anaknya masih si telur-telurnya masih di dalam mulutnya ya. Biasanya si telur-telurnya masih di dalam mulutnya. Kalau telur-telurnya masih di dalam mulutnya, dia akan berpuasa. Kalau dia berpuasa biasanya lemes, diam ya, nanti diam. Kalau istilahnya, kalau misalkan itu teh, kalau bahasa Sundanya mah, kalau di dalam ayam mah nyilenglem lah gitu ya, nyilenglem. Tapi kalau nyilenglem mah kan diem, si telurnya diem. Kalau ikan, nyilenglemnya itu di dalam mulut ya, di dalam mulut. Nah ini yang burayak sudah berumur 3 minggu ya teman-teman. Dari nol ini kita kasih sedikit saja juga ya, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak juga terlalu banyak amoniak. Ini suhunya dingin banget ya guys, suhunya dingin tuh. Kalau dingin itu biasanya kalau untuk manusia enaknya murungkut ya, enaknya murungkut. Kalau ikan
agak sedikit kaku juga ya. Tapi kalau dikasih yang hangat mudah beranak. Kalau ikan itu ya, si telurnya mudah menetas ya. Kalau dia lagi bertelur dikasih udara yang hangat, si telurnya mudah menetas kalau dikasih yang hangat-hangat ya. Kalau dikasih yang dingin-dingin makanya disimpan di dalam mulut supaya agak lebih hangat gitu ya, lebih hangat. Kita coba cek yang ini ya. Tuh, ini kalau ini yang burayak nih. Yang burayak sudah habis juga, mungkin dikasih makan ya kemarin. Kita coba 1 genggam saja ya, nggak banyak-banyak, segini aja. Untuk 500 ekor. Ini isinya sekitar 500 ekor larvanya ya. Nah, kita kasih aja yang sudah dibibis. Mudah-mudahan dia makan dan nanti kita kasih makanannya yang mengandung protein tinggi juga ya, supaya jenis kelaminnya berubah jadi makanan mau makan terus. Kayaknya jenis kelaminnya tidak berubah ya, kalau yang betina tetap betina, yang jantan tetap jantan, tapi dia kalau misalkan dari lahir sudah dikasih ini apa namanya, karena mengubah jenis kelamin itu kan bukan kuasa kita ya. Transgender namanya ya. Tapi dia ibaratnya gini ya, sifatnya kalau misalkan dari manusia ini yang perempuan ini jadi ke tomboy-tomboyan ya, sehingga jadi tubuhnya menjadi besar seperti itu ya, dan fokusnya tidak ke telur ya, tidak fokus ke telur, jadi fokusnya terus ke makan gitu ya, terus ke makan sehingga badannya menjadi cukup besar gitu. Tapi tetap saja kalau menurut saya mah si jantan ya jantan, betina ya betina. Kalau dari lahirnya jantan ya jantan, kalau dari lahirnya betina ya betina. Jadi mungkin kalau di monoseks saya juga belum tahu ya, mungkin ada yang tahu monoseks itu seperti apa, apakah nanti sesudah besar itu memang jadi jantan semua gitu atau bukan gitu. Saya sih belum lihat gitu ya, belum lihat. Barangkali ada yang tahu, mungkin pemirsa yang ada di sini, monoseks itu seperti apa, apakah jantan semua? Karena kan kabarnya kalau monoseks itu dari lahir disimpan di karantina selama kurang lebih 21 hari, dikasih makanan yang mengandung apa gitu ya, supaya mengubah antara yang betina menjadi jantan semua. Karena kan yang kalau jantan itu pembesarannya cepat dan badannya juga gede-gede gitu ya, kalau dari ikan itu beda dengan betina. Karena betina itu umur 6 bulan saja sudah bertelur gitu ya, sudah bertelur walaupun dia badannya kecil. Nah, kalau sudah bertelur itu nanti tidak akan membesar terus gitu ya, karena dia fokus bertelur lagi gitu ya. Nah, ini pun nanti saya kan di sini kan indukannya memang kalau yang betina ini kecil ya indukannya ini, tapi yang jantannya gede-gede gitu. Nah, ini nanti gimana nanti hasilnya antara yang kecil dengan yang gede, apakah nanti akan ikut yang besar X dan Y-nya ini, apa ikut ke bapaknya atau ikut ke ibunya. Nah, nanti kita biasanya nanti ada sebagian yang ikut ke ibunya, ada sebagian yang ikut ke bapaknya, ada sebagian yang ikut ke ibu dan bapaknya, ada pertengahan. Nah, biasanya begitu ya, seperti itu. Nah, tapi nanti ini akan saya seperti alaminya ya, tidak dibuat-buat, dipaksakan, tidak ya. Biar natural saja, biar alami saja seperti ini. Tapi
ini wadahnya saja, wadahnya hanya pakai terpal. Kenapa saya pakai terpal? Ini kalau digali nanti fungsinya akan berbeda lagi. Kalau terpal kan nanti bila mana bosen untuk budidaya ikan bisa diganti, ataupun nanti bila mau ganti ini gampang. Beda dengan kalau misalkan kolamnya digali ataupun kolamnya di beton ya, itu permanen juga kalau di beton ya. Nah ini guys, berarti belum ada yang lahir karena mungkin cuacanya dingin ya. Kalau cuacanya dingin biasanya nggak banyak yang lahir ya, nggak banyak yang lahir. Nah biasanya si ikan ini kalau lahir itu kan dia punya dua kantung telur ya, dua kantung telur. Si ikan nila ini biasanya seminggu sekali dia melahirkan satu ya. Besoknya lagi misalkan sebelah kiri dulu, saya nggak tahu sebelah kiri atau sebelah kanan dulu ya. Mungkin misalnya satu minggu ini sebelah kiri dulu, nanti setelah menetas minggu depan baru yang kanannya dikeluarkan lagi. 2 minggu sekali ya. Jadi 1 minggu dia mengeluarkan, kemudian setelah dikeluarkan dia simpan di dalam mulut sampai menetas. Setelah menetas dia keluarkan dari mulut-mulutnya ini, si ikan-ikannya diasuh kurang lebih hingga 3 hingga 7 hari, baru dia keluarkan lagi. Setelah 2 minggu dari menetas ini, dia setelah 2 minggu dia mengeluarkan dari telur ini ya, yang sebelah kiri, baru dia akan ngeluarin yang sebelah kanan, seperti itu ya. Itu yang saya tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih mengenal lagi. Kalau saya kan berdasarkan pengalaman yang ada, jadi ini kira-kiranya kemungkinan 2 minggu sekali. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ini masih banyak ya teman-teman tuh. Saya ngasih pakannya sedikit saja ya. Tuh kita kasih lagi yang ini ya, yang kalau yang tadi burayak sama indukan makannya kurang ya, ataupun karena masih kecil-kecil ya. Tuh dia masih mau ya. Dia masih mau. Nah ini kita coba yang ada di dalam galon ini ya. Kita akan berikan sedikit saja, hanya beberapa butir. Mungkin ini ada sekitar berapa butir ini, 1 2 3 4 7 butir saja, jangan banyak-banyak ya. 3 4 5 6 7 ya, karena saya suka nomor 7, saya kasih 7 butir ya. Tidak ada teori sih kenapa harus 7 ya, ini suka-suka saya saja ya. Nah ini 7 butir saya berikan pakannya kepada air yang ada di galon ini ya, kepada burayak yang ada di galon ini. Nanti kita lihat apakah si 7 butir ini dia dimakan atau sama burayaknya atau enggak ya. Nanti kita lihat ya. Nah, sambil kita cek, siapa tahu ada burayak lagi ya. Kalau ada burayak lagi kita ambil, mumpung hujannya sudah reda. Nah, rupanya burayaknya sudah masuk lagi ke dalam mulut. Tadi kelamaan ya, sudah masuk lagi. Tadi ada di sini ya, ada kelihatan di sini, tapi sekarang burayaknya sudah masuk lagi. Tuh ini sudah habis lagi ya, sudah habis lagi itu.
Jadi jangan khawatir teman-teman, bagi yang budidaya ikan dengan sistem bioflok, jangan khawatir ikannya keruh ya. Jangan khawatir airnya keruh. Memang begini, karena namanya juga bioflok ya. Bioflok itu kan artinya bio itu makhluk hidup, flok itu adalah kumpulan. Jadi bioflok ini kumpulan makhluk hidup. Jadi sebetulnya yang warna-warna coklat, warna-warna hijau, warna-warna hitam itu adalah floknya ya. Flok itu kumpulan atau gumpalan, ataupun bisa juga disebut dengan lumpur ya. Tapi dia terdiri dari makhluk hidup. Ada makhluk hidupnya itu mikroorganisme ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis mangga linggih. Jadi makhluk hidup ini ada berupa protozoa, kemudian ada cacing-cacing ya, ada cacing-cacing, ada jentik-jentik nyamuk, kemudian ada juga zooplankton ya, ada juga fitoplankton. Banyak sekali makhluk hidupnya, sehingga makhluk hidup di sini dia berekosistem ya, berekosistem. Jadi saling ada yang diuraikan oleh bakteri, kemudian ada yang dibantu oleh sinar matahari, ada yang dibantu juga oleh udara, sehingga menjadi ekosistem sendiri ya. Jadi banyak makhluk hidup di sini. Jadi si ikan-ikan tambah betah, walaupun keruh tidak bau ya, tidak bau, dan ikannya itu enak banget kalau dimakan ya. Itu dengan sistem bioflok. Kalau dengan sistem bioflok, tentu saja kalau dengan sistem bioflok dibantu dengan pompa udara ya, dengan pompa udara yang dinamakan dengan aerator, begitu ya. Nah, kalau dengan sistem RAS, kalau RAS itu adalah reakulturasi, reakulturasi air sistem. Jadi memanfaatkan putaran air ya, memanfaatkan putaran air. Jadi dia memakai pompa air. Nah, kalau RAS itu menggunakan pompa air. Di sini saya kombinasi antara RAS dengan bioflok. Mungkin ada yang sudah ada, mungkin saya yang pertama, bisa saja saya nggak tahu sih. Ini saya percobaan antara kombinasi antara sistem RAS dengan sistem bioflok ya, yakni dengan memakai pompa udara dan juga menggunakan pompa air seperti ini ya. Ini pompa air, saya salah satu fungsinya adalah untuk memutarkan air ya, memutarkan air, kemudian untuk sebagai estetika juga ya, sebagai estetika supaya ada pancurannya, kemudian yang ketiga sebagai asupan, tadi sudah ya, sirkulasi air, sebagai relaksasi ya untuk kita sendiri, untuk manusia, sebagai relaksasi. Bisa mendengarkan kalau sedang berada di dekat kolam, bisa mendengarkan suara air, begitu ya. Kalau bisa mendengarkan suara air, biasanya nanti otak kita tambah sehat ya, tambah sehat, pikiran tambah jernih ya, mudah-mudahan. Jadi tidak hanya ikan yang sehat, tapi manusia pun bisa sehat insya Allah. Itu fungsi dari saya menggunakan dengan sistem adanya pancuran ya. Jadi kombinasi antara
aerator dan pancuran ya, kombinasi antara aerator dan pompa air ya, pompa udara dan pompa air. Saya kombinasikan seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau samaan dengan saya silakan ya. Kalau tidak mau samaan dengan saya mau pilih aerator saja, silakan. Pak, saya mau pilih dengan sistem pompa air saja, silakan. Yang penting diperhitungkan volume airnya, diperhitungkan volume ikannya, diperhitungkan juga biayanya yang mau dikeluarkan, seperti itu ya. Silakan bagi yang mau bertanya-tanya. Kalau tidak mau bertanya di dalam malu-malu ditanya silakan di DM saja. Kalau masih malu-malu silakan di komentar saja. Kalau masih malu-malu juga diam saja ya. Cukup mendengarkan saja ya. Tuh. Nih, ayam pun suka tuh. Ayam pun suka naik ke atas ya. Kita kasih makan pelet tuh. Dia suka banget ya. Sampai habis pula tuh. Oh, ya. Sampai habis juga ini ya. Terus satu lagi, jangan khawatir teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman menemukan adanya seperti cacing-cacing yang ada di atas kolam ya, yang di atas air, di permukaan air suka ada cacing-cacing. Itu menandakan kalau ada cacing-cacing seperti itu berarti si ikannya makannya cukup lebih ya. Nanti juga akan hilang sendiri, dengan sendirinya mungkin hilang. Nah ini nih seperti cacing ini ya, nih seperti cacing seperti ini ya. Nah ya seperti ini, jangan khawatir ya, ini tidak membahayakan ya, tidak membahayakan. Dia itu adalah kotoran ikan, ini adalah kotoran ikan ya. Tuh berarti kita kemarin memberikan pakannya cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Tapi apakah kita perlu memberikan makan lagi ya? Kalau misalkan dia lapar kita kasih aja makan. Tapi kalau kita terlalu banyak si ininya, cacing-cacingnya, coba dihentikan, dipuasakan. Teman-teman boleh dipuasakan ya. Nah ini seperti ini ya, seperti ini tuh. Ada cacing-cacing seperti ini ya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir untuk jangan panik ya, jangan khawatir, jangan panik. Silakan kalau misalkan sanksi jangan dulu dikasih makan, itu nanti takutnya amoniaknya berlebih ya, amoniaknya berlebih. Kemudian untuk perawatan air juga, kalau misalkan tidak mau, ini untuk pencegahan saja ya, untuk pencegahan saja, tidak mau amoniaknya berlebih, takutnya amoniaknya berlebih, silahkan teman-teman lakukan seperti ini ya. Bisa jadi silahkan kuras sedikit saja ya, apalagi kemarin turun hujan, silakan dikuras sedikit saja. Kalau saya menguras selama 10 detik saja ya, silakan dikuras selama 10 detik saja untuk mengeluarkan lumpur yang berlebih ya. Nih seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kemudian tutup lagi ya. Tuh. Kalau ini kemarin saya kan lumpurnya tidak terlalu banyak, makanya barusan ininya tidak terlalu kotor ya, tidak terlalu kotor, sama dengan yang di sininya ya, gitu, tidak terlalu kotor.
Kalau baunya iya, iya dia bau, ada bau. Kalau di bawah memang bau ya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, kita keluarin apa namanya? Kotoran-kotorannya ya. Takutnya ada yang berlebih. Ini sama juga ya. Ini kalau saya lakukan seminggu sekali. Nah, misalnya tiap hari Jumat, tiap hari Rabu. Kalau mau diisi lagi dengan air silahkan ya. Kalau di sini saya kan opsinya tidak terlalu banyak memberikan air, tidak terlalu banyak karena nanti takutnya banyak yang dibuang juga airnya ya. Kalau terlalu banyak dibuang airnya sayang banget sama airnya. Biarkan nanti sama air hujan penuhnya ya. Air hujan nggak masalah kalau buat saya, nggak jadi masalah ya. Dan nanti kalau misalkan penuh airnya sama air hujan tidak akan luber ya, tidak akan meluber karena posisi untuk output ini di bawah permukaan ini ya. Jadi kalau misalkan nanti air hujan penuh ke sini pasti akan keluar lewat sini ya. Ini sengaja saya tutup karena suka ada katak masuk ke sini bertelur. Ini nggak akan saya kuras ya. Hingga sore kehujanan nih, kita berteduh di bawah pohon pisang saja. Ini ada pisang, kita berteduh di bawah pohon pisang biar nanti pas ngeluarin ini ya, ya kita buang saja. Ini juga sama, 1 2 tuh, ini ada lumpurnya banyak. Sudah saya buang. Jadi kurang lebih 10 detik saja ya, ataupun dihitung dengan 10. Dihitung dengan 10. Oke. Tuh, ini hujan lagi ya, gerimis-gerimis mengundang. Oh, 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 au, 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 au. Ini ayamnya galak banget guys. Oh, oh. Ini harus dikurung lagi. Sok, hayang dikurung deh. Hujan atau dekat mana? Ini hujan-hujan. Oke teman-teman, mungkin untuk live-nya saya tidak bisa lama-lama lagi ya. Ini lumayan sudah 1 jam lebih
saya live di PT ini. Intinya silakan teman-teman jangan lupa berkarya ya, jangan lupa beraktivitas, jangan lupa untuk sehat selalu ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan, apa yang saya alami, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua ya yang senang budidaya, baik itu di budidaya perikanan ataupun di budidaya peternakan ya. Dan ada pula yang di budidaya di pertanian juga tidak jadi masalah. Yang penting terus berkarya, terus sehat, terus bahagia ya. Dan jangan lupa teman-teman, bagi yang memerlukan untuk perawatan air, saya sekali lagi promosikan. Untuk perawatan air kolam, saya sarankan memakai Probio Eco ya. Saya sarankan memakai Probio Eco. Kalau misalkan untuk awal tebar, silakan pakai yang 500 ml untuk 1 meter kubik ya. Kalau misalkan sudah tebar, sudah ada ikannya, sudah pernah dikasih juga, dikasih saja 250 ml per meter kubik ya. Nah, bagi yang memerlukan ini, kalau misalkan masih ada sisa Probio Eco-nya, silahkan digunakan Probio Eco ini untuk bibisan pakan. Bermanfaat juga ya untuk bibisan pakan. Kandungannya cukup banyak. Ini ada 16 multistrain bakteria dan juga ada 5 enzim. Ya, ini kandungannya cukup banyak. Dan ini bisa digunakan untuk budidaya ikan apa saja. Yang penting ikan air tawar ya. Ada udang, ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan gurame, mau ikan bawal, mau ikan gabus dan lain sebagainya. Yang penting ikan air tawar. Silahkan bagi yang sedang budidaya, jangan lupa di CO dan di paymentnya di Probio Eco ya. Kemudian satu hal lagi, kalau misalkan teman-teman mau sistemnya pembesaran ikan ataupun sistemnya untuk ikan konsumsi ya, silakan teman-teman beli Eco Oil ya. Silakan Eco Oil ini untuk menambah nafsu makan dan untuk pembentukan daging. Alhamdulillah, ikan-ikan yang di dalam kolam saya ini dengan menggunakan Eco Oil bisa sehat selalu, nafsu makannya bertambah, kemudian dagingnya tebal-tebal ya. Ini kandungannya ada 42 asam lemak ya. Ada 42 asam lemak dan juga 9 asam amino ya di sini. Tuh ya, jangan lupa ini diimport dari Argentina. Di sini mengandung banyak juga nih. Kalau ini cara penggunaannya adalah 4 ml dimasukkan ke dalam air 250 ml sampai 500 ml untuk 1 kg pakan. Silahkan teman-teman seperti itu. Kalau misalkan nanti ada waktu saya akan praktekkan. Silahkan ya, bagi yang membutuhkan untuk pembesaran ikan dan juga untuk pembentukan daging, yang budidaya di pembesaran, silahkan beli Eco Oil ya. Beli Eco Oil enggak ya. Harganya cukup terjangkau di sini, hanya 63.000 1 liter ya. 63.000 1 liter. Dan juga kalau yang Probio Eco ini 1 liter 38.000 ya, 38.000. Nah teman-teman, bila mau lebih murah lagi, teman-teman silakan belinya yang paket antara Eco Oil dan juga belinya silakan belinya yang paket saja
Kalau yang untuk perawatan air dan juga untuk pembesaran ikan, beli saja langsung satu paket ini, harganya sekitar 90 ribuan ya. Jadi lebih menghemat sekitar 6 ribuan daripada beli satu-satu ya. Ini ada Pro Bio Eco untuk perawatan air dan Eco Oil untuk menambah nafsu makan dan untuk pembentukan daging. Silahkan jangan lupa di CO dan di paymentnya yang ada di keranjang milik saya ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya live-nya akan dicukupkan sekian dulu, dan mohon maaf ya apabila mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, menyinggung hati teman-teman semua. Saya mohon maaf ya. Dan tidak ada niatan untuk menyakiti siapapun, tidak ada niatan untuk menyakiti hewan apapun ya. Untuk itu saya sekarang pamit dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan, salam perikanan, dan juga salam pertanian. Sampai jumpa.